Halo, shalom saudara. Selamat jumpa lagi, selamat ketemu dengan kami dalam penayangan DR Broadcast pada saat ini melalui siaran channel YouTube kita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema penting dalam suara pastoral ini. Tema penting kita adalah tentang PHK. PHK mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan. Karena itu saudara, dalam kondisi COVID-19 seperti ini yang sangat mewabah di seluruh dunia ini, termasuk di wilayah kita, wilayah saya dan saudara-saudara, mengakibatkan ada begitu banyak perubahan-perubahan, termasuk penghentian aktivitas-aktivitas yang biasa. Seperti saya katakan dalam penayangan-penayangan sebelumnya, bahwa COVID-19 itu mampu mengubah semua aktivitas pemerintah, aktivitas perusahaan, aktivitas swasta, aktivitas lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga keagamaan itu diubah dengan hadirnya COVID-19 sekarang ini. Dan karena itu saudara, salah satu imbas yang paling menjadi masalah besar, yaitu masalah sosial, adalah dengan adanya PHK. Adanya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak orang, ya, dengan sendirinya telah mengambil kebijakan-kebijakan tertentu mereka, yaitu dengan melakukan PHK atau pemutusan hubungan pekerjaan, ya. Dengan demikian mengakibatkan kehilangan, orang-orang mengalami kehilangan pekerjaan. Ya mungkin bukan cuma perusahaan-perusahaan yang besar, tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang sedang, yang menengah, dan juga pekerja-pekerja lepas itu juga mengalami imbas dari kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, dengan adanya PHK ini, maka dengan demikian ada berbagai hal yang nanti dan telah terjadi dalam aktivitas sosial, ya. Di masa sekarang ini ada kurang lebih beberapa bulan kita menghadapi COVID-19 seperti ini. Dan karena itu saudara, dengan adanya PHK yang saya katakan tadi mengakibatkan kehilangan, orang-orang telah mengalami kehilangan pekerjaan, maka dengan demikian juga tidak secara langsung ataupun secara langsung menciptakan trauma yang baru bagi masyarakat, ya. Ada pribadi-pribadi yang benar-benar tidak siap atau belum siap untuk menghadapi kenyataan ini. Sementara bekerja dengan enak, dengan nyaman, tetapi secara tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh atasan ataupun perusahaan-perusahaan, pimpinan-pimpinan perusahaan, maka mengakibatkan mereka harus diberhentikan. Maka secara mendadak mereka mengalami trauma yang sangat mendalam dalam jiwa mereka, ya. Akibatnya maka itu harus dihadapi dengan tidak ada cara lain, ya. Tidak ada cara lain, tidak ada tawar-menawar kalau memang sudah diambil keputusan untuk dilakukannya PHK. Tetapi imbasnya seperti saya katakan tadi. Baru yang kedua, ya, terjadi peningkatan pengangguran yang sangat besar, ya. Peningkatan pengangguran model terbaru, ya, gitu kan. Biasanya sebelum COVID-19 ini ada pengangguran, tapi orang-orang dalam konteks yang lain, ya. Pengangguran bukan dalam konteks ketika orang yang susah untuk mencari pekerjaan, atau orang yang setelah selesai studi S1 misalnya, ya, atau lulusan SMK lalu, atau juga lulusan sarjana atau S2 master, lalu mereka mengupayakan diri untuk mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran bukan dalam konteks itu, tapi pengangguran sekarang tercipta karena itu tadi, PHK, ya. Lalu yang berikut adalah telah bertambahnya orang dirawat di rumah sakit jiwa. Ini bahaya. Yang menjadi bahaya adalah banyak orang jadi stres, depresi. Tempatnya di mana? Di rumah sakit jiwa. Aduh, saudara. Ya, ini luar biasa. Ini hal-hal, ini imbas-imbas yang terjadi akibat PHK itu sendiri. Baru yang berikut adalah bertambahnya orang bunuh diri. Sudah tidak mampu lagi dia menghadapi pergumulannya. Sudah tidak mampu lagi dia menghadapi
masalah keluarganya. Mungkin seseorang itu menjadi tulang punggung dalam penghidupan keluarga itu, mencari nafkah, menyambung nafkah hari per hari untuk aktivitas dia bekerja itu dalam kepentingan itu. Kerja sehari untuk kebutuhan hidup sehari, kerja seminggu untuk kebutuhan hidup seminggu. Itu kebutuhannya, ya. Tetapi oleh karena PHK, dia mengalami stres yang besar, stres yang berat, depresi yang berat, maka akibatnya apa? Jalan pintas, bunuh diri. Ini bahaya. Dan ini banyak terjadi, dan mudah-mudahan tidak ada di sekitar saya dan saudara-saudara, ya. Mudah-mudahan tidak ada di sekitar kita, mungkin cuma di sana, di luar negeri, ya. Seperti itu. Hal yang berikut adalah terjadi peningkatan tindak kekejaman, ya. Peningkatan tindak kekejaman, tindak kekerasan, bahkan sampai pembunuhan, pemaksaan pembunuhan atau rencana pembunuhan. Itu akibat dari PHK, ya, kekejaman. Jadi ada semacam upaya-upaya untuk memaksakan diri dalam kepentingan untuk, ya, kebutuhan hidup, ya, untuk mencari sesuap nasi atau untuk mencari pekerjaan, tetapi pada akhirnya pekerjaan itu diputuskan. Maka dengan demikian ada semacam reaksi yang ekstrim dari orang-orang tertentu yang mengakibatkan terjadinya tindak kekejaman. Hal yang berikut adalah bertambahnya penipuan, pencurian, kekerasan. Ya, penipuan yang sekarang ini, saudara, kalau kita perhatikan, ya, dengan adanya COVID-19, memang dari sisi yang lain kita bisa stay at home ini, atau stay home atau tinggal di rumah ini juga sangat baik, ya. Tetapi gejala-gejala lain yang nampak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang saya lihat adalah ada begitu banyak upaya-upaya atau cara-cara penipuan, bahkan juga pencurian yang telah menyebar, ya, kemana-mana, begitu. Dan ya, itu salah satu upaya, itu jalan yang mereka lakukan dalam keadaan seperti itu. Hal yang berikut adalah bertambahnya orang meninggal. Kita menghitung di updating terhadap COVID-19, orang meninggal itu misalnya orang yang positif COVID-19, orang yang dalam pengawasan, atau pasien dalam penanganan, atau OTG. Ya, kita sekarang lebih cenderung secara proaktif untuk mengikuti perkembangan terhadap orang meninggal, ya, kasus-kasus meninggal karena wabah COVID-19. Padahal kita lupa dan kita tidak melihat bahwa banyak juga orang yang meninggal bukan karena COVID-19, tapi karena penyakit jantung, liver, stres berat, lain sebagainya. Orang meninggal, peningkatan itu, ya. Sehingga itu tidak semua penyakit tidak semua orang meninggal itu karena COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Walaupun memang updating dari COVID-19 itu sangat luar biasa, ya. Saya juga apresiatif terhadap pemerintah, ya, yang sudah mengupayakan begitu luar biasa tentang updating terhadap perkembangan dari COVID-19. Dan sekarang ini kan lagi sedang ada upaya-upaya baru yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita melalui pimpinan Pak Presiden Pak Jokowi yang sangat hebat dan luar biasa itu terhadap ada semacam pembiasaan terhadap new normal. Nah, pada sesi pertama kemarin saya membahas, ya, dalam siaran broadcast perdana di Suara Pastoral ini saya pernah menyentil tentang new normal, yaitu suatu kehidupan normal yang baru yang akan dijalani oleh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Itu juga tergantung dari kondisi, situasi dan kondisi yang ada di daerah atau di wilayah itu sendiri, ya. Saya kira seperti itu, ya. Kehidupan new normal ini oke-oke saja dan sangat-sangat disupport, ya, sangat didukung. Tetapi dengan tidak mengabaikan protap kesehatan atau juga protokol kesehatan yang sedang dan menjadi aturan baku bagi kita dalam rangka menjalani kehidupan new normal tadi. Itu sangat penting juga, sehingga juga termasuk di dalamnya pemberlakuan kehidupan new normal ini juga salah satu cara pemerintah untuk menghindari
PHK tadi supaya aktivitas bisa jalan, tetapi ada aturan-aturan baru yang baku mungkin diputuskan menjadi sebuah aturan-aturan negara atau undang-undang dan sebagainya untuk dilakukan baik oleh para pemimpin perusahaan atau perusahaan-perusahaan itu sendiri ataupun para pekerja yang bekerja di perusahaan itu atau masyarakat sosial yang beraktivitas di kehidupan new normal ini. Saudaraku, ini kenyataan kita. Ini kenyataan ya bagi yang saya mau sampaikan, bagi yang mengalami PHK ya, kalau ada ya, kalau tidak enggak masalah, atau kalau tidak di mana saja berada ya, baik di Sulawesi Utara di mana saya membuat video ini ataupun di seluruh Indonesia ini atau di dunia yang menyaksikan tayangan saya ini. Ya, saya mau sampaikan karena saya beragama Kristen dan saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, dan karena itu ada rujukan spiritual yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kondisi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami PHK ya, PHK akibat karena COVID-19 seperti ini, maka saya membacakan ada 2 ayat Alkitab atau ayat kitab suci, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 dikatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Itu ayat yang menjadi dasar bagi saya untuk menjadi ayat penguatan buat kita ya. Ayat yang kedua adalah Filipi 4 ayat 13 dan ayat 19 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, 2 ayat ini saya titipkan dan kiranya ini akan menjadi ayat berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan kiranya juga membantu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang mengalami PHK atau sedang kehilangan pekerjaan karena wabah COVID-19, ada hal-hal penting yang perlu saudara-saudara jalani dalam kehidupan ini. Pertama, kuatkan hatimu. Jangan engkau merasa kecewa terhadap apa yang terjadi ini. Dikuatkan hatimu. Penguatan hati adalah sesuatu pengungkapan kebesaran dan kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Hati yang kuat, yang tidak gelisah, yang tidak merasa panik terhadap keadaan ini, yang tetap terus tenang walaupun menghadapi badai gelombang apapun, tetapi kita tetap tenang, maka kita akan mampu lagi secara normal, mampu lagi secara baik, ya, secara positif untuk menghadapi kenyataan ini, sekaligus kita juga dimampukan untuk mencerna pergumulan ini, menganalisanya dengan baik dan bertindak dengan baik, mencari jalan keluar dengan baik, melangkah baru lagi untuk melanjutkan hari-hari kehidupan kita yang dititipkan oleh Tuhan bagi kita. Hal yang kedua adalah harus kita yakin ya. Saudara harus sadar ya. Saudara harus yakini itu bahwa saudara tidak sendirian. Tetapi saudara hidup bersama dengan semua orang yang lain. Karena itu apa yang saudara rasakan, saya juga merasakan ya. Sebagai seorang pendeta, saya juga bukan hanya bersimpati, tapi saya juga berempati terhadap pergumulan yang saudara alami. Nyatakanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut karena Anda bukan sendiri. Ada banyak orang, saya dan orang lain, orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, saudara-saudaramu yang turut serta bersama dengan engkau untuk menghadapi pergumulan ini. Ingat bahwa COVID-19 tidak hanya terjadi di mana engkau berada, di tempatmu, di daerahmu. Tidak. Tetapi COVID-19 ini adalah wabah pandemi. Wabah yang
mewabah ke seluruh dunia ini, termasuk daerah di mana kita berada. Sehingga itu jangan merasa cemas tentang itu. Hal yang berikut adalah, yang ketiga adalah, ya, jangan kita kehilangan harga diri dengan adanya peristiwa ini. Dengan adanya telah terjadi PHK terhadap aktivitasmu yang biasa engkau senang sekali, nyaman, bangga dengan pekerjaanmu, tapi akhirnya engkau mengalami PHK. Tapi dengan adanya keadaan seperti itu, engkau jangan kehilangan harga diri. Engkau adalah ciptaan Tuhan, imago Dei, ada gambar Tuhan, ada gambar Allah pada dirimu itu. Dan engkau harus kuat. Harga dirimu harus bangkit, harus pertahankan asasimu. Dan engkau harus berpikir dengan jernih, melakukan langkah baru dalam kehidupan new normal ini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan. Dengan engkau percaya kepada Tuhan, saudara, engkau akan terus dikuatkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau akan terus dikuatkan, dimampukan. Dan sambil engkau dan tetap terus percaya kepada Tuhan, carilah para orang-orang terdekatmu atau orang yang engkau kenal. Bisa juga engkau menghubungi saya melalui komentar di YouTube ini. Bagaimana engkau keluar, ya, mengupayakan diri untuk keluar dari pergumulan yang engkau hadapi saat ini. Saya bukan pemuasmu, tetapi saya memberikan jalan, membantu engkau untuk mengerti tentang apa yang engkau hadapi. Itu tugas saya. Dan karena itu saya bagikan berkat ini buat saudara sekalian, dimanapun saudara berada, yang mengalami hambatan, yang mengalami pergumulan, PHK, yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Kembali ke agamamu, kembali ke Tuhan yang engkau sembah. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau orang Kristen, engkau percaya kepada Kristus. Karena Kristus akan tetap terus ada bersamamu. Dia akan terus memberikan engkau penguatan. Hadirlah bagi dia terus. Peluang ketika engkau tinggal di rumah, stay home saat ini, engkau merenungkan itu. Dan terus bergumul dan meminta petunjuk Tuhan. Meminta hikmat kepadanya. Karena dia sumber hikmat. Akan terus memberikan hikmatnya kepadamu untuk memikirkan yang terbaik. Langkah-langkah baru dalam menjalani kehidupan new normal. Selamat menjalani kehidupan, maka Tuhan tetap terus menyertai-mu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah nonton penyiaran yang sangat sederhana ini, tapi kiranya ini akan menjadi berkat. Jika Bapak Ibu telah menerima berkat dari apa yang Bapak Ibu tonton dalam penyiaran Dear Broadcast ini, silakan Bapak Ibu bagikan berkat ini juga kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu juga menjadi berkat bagi mereka. Karena dengan jadi berkat bagi mereka, Bapak Ibu juga sudah menjadi para pemberita kabar sukacita itu. Salam bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.